Anggotanya sangat banyak. Di Gunung Kidul aja sudah 10 ribuan lebih ya Bapak ya untuk anggotanya. Nah, berbicara soal Korpri, tentu Korpri mempunyai harapan, keinginan meningkatkan kualitas layanan publik terlebih di era digital ini. Nah, menyusun strategi tersebut, apa sih yang akan dibuat oleh Korpri? Nah, pada kesempatan kali ini semuanya akan dibahas oleh narasumber kita hebat yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama, berikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Khairul Agus Mantara, SIPMM, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Gunung Kidul. Selamat pagi Pak Agus. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kemudian yang kedua, Bapak Andang Nugroho, MIP, selaku Ketua Bawaslu Gunung Kidul dari nanti netralitas ASN. Selamat pagi, Mas Andang aja ini. Selanjutnya, yang ketiga, narasumber kita panggil Ibu Suci Sulistiawati SH, selaku Direktur Bisnis dari Bank BDG. Selamat pagi, Bu Suci. Selanjutnya yang terakhir narasumber kita Ibu Sri Rahayu Prihatiningsih SH MPA selaku Ketua LKBH Korpri tahun 2023-2027. Tepuk tangan yang meriah buat narasumber kita Bapak Ibu. Hebat-hebat sekali ya. Saya sampai nervous loh ini Pak. Baru pertama kali, for the first time untuk menjadi moderator seperti ini. Dadak ini. Oh malah curhat. Oke baik. Langsung saja Pak Agus, ya terkait dengan Korpri ini Pak, tadi kan sudah saya singgung bahwa Korpri di Gunung Kidul itu kan sudah banyak, 10 ribuan lebih. Nah, Pak Agus, bagaimana pandangannya terhadap Korpri saat ini? Nah, Korpri kan memang udah ada, tapi nampaknya itu kan sekarang menggeliat semakin besar ya Pak ya. Korpri kemarin sudah ada, tetapi semakin banyak dan tidak sebesar dulu. Nah, setelah komunikasi dengan Pak Agus nanti itu, bagaimana pandangan Bapak? Terima kasih. Kawan-kawan ini namanya Mbak Ganis ya. Ini PNS, guru SD Ngabian. Jadi kemarin pada saat pemilihan moderator, saya pilih yang anggota Korpri. Jadi silakan teman, akhirnya ketemulah beliau ini di usaha AC itu ketemu beauty contest kemarin. Ketemunya Mbak Ganis menjadi moderator. Katanya the first time untuk moderator, tapi sudah kayaknya udah keren banget ya. Terima kasih Mbak Ganis. Jadi Korpri kita ini kita rasakan bahwa ada dukungan yang luar biasa dari anggota, dan kita akan gelurakan bahwa Korpri ini akan kita dorong sekuat mungkin untuk anggota. Makanya hari ini kami undang tokoh-tokoh yang luar biasa yang nanti akan memberikan mungkin satu gambaran-gambaran ke depan terkait dengan misalnya contoh gampang. Kenapa sih kita butuh LKBH? Selama ini kita selaku anggota Korpri itu sendiri. Ketika ada masalah hukum yang menimpa kita, dihadapi dewi, sosok malah diblesek-bleseki kancane. Nah ini kami coba menghadirkan sebuah lembaga yang akan memberikan rasa nyaman dan tenang kepada anggota. Bukan berarti membebaskan dari ancaman hukuman, tidak. Paling tidak ketika bermasalah dengan hukum itu tenang, karena Pak didampingi, paling orang takon, aku nanti takoni ini jawab apa dan lain sebagainya. Ini akan kita sampai ini karena selama ini ono yang bermasalah, terutama teman-teman yang menjabat sebagai PPK ya. Ini kan ancamannya besar sekali. Kemudian yang lain-lain sama. Dan ini selama ini sendiri selalu menghadapi masalah itu. Makanya kita kenceng, dan kebetulan Pak Bupati support habis untuk pembentukan LKBH ini. Ini luar biasa. Nanti detailnya tanya ke Mbak Yayu. Ini Mbak Yayu panggilannya. Oh ya, Mbak Yayu. Ya. Mbak Yayu kalau saya ya. Ya boleh. Kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan apa yang disampaikan Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Negara dikatakan maju itu kalau
asetnya itu berkarya. Korpri kita ini kan, saya memprediksi 3 tahun ke depan kita punya banyak aset, dan kita harus gerakkan itu. Bagaimana kita membisniskan korpri kita itu, mewirausahakan organisasi kita, lembaga kita. Misalnya, contoh paling gampang, karena Gunung Kidul ini menjadi satu kabupaten yang sudah punya LKBH. Saya kok berpikir bahwa besok itu akan banyak kunjungan korpri-korpri kabupaten se-Indonesia itu ke sini. Nah, bagaimana nanti akan bicara core bisnis. Jadi ono tamu rene iku narasumbernya ya sing bayar kono, konsumsinya ya sing bayar kono, sewa tempatnya ya sing bayar sana. Jadi ini salah satu bisnis kecil yang diselenggarakan korpri. Kemudian nanti tinggal hitungan, ini yang masuk ke kas korpri, itu contoh yang paling mudah. Kemudian kita ini dari daerah kunjungan wisata. Bagaimana korpri berperan di situ? Apakah kita akan beli HIS? Kemudian nanti kalau anggota korpri mau pinjam HIS didiskon 50%, atau bagaimana itu kan. Dan implementasi yang sudah dilakukan Korbis ini oleh Mbak Suci, tentunya ilmunya bagaimana agar tidak banyak idle cash, itu ya Bu, sok pinter nanti ya dijelaskan teknis oleh Mbak Suci. Kemudian kawan-kawan, saya tadi sempat diskusi kecil dengan Mas Andang selaku Ketua Bawaslu. Mas, kita ini ASN ini kan bergerak melayani publik, apalagi seperti saya lah contohnya. Saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan itu selalu menyelenggarakan kegiatan hiburan yang menghadirkan masyarakat. Yang masyarakat itu salah duanya adalah ada kontestan yang ikut kontestasi di pemilu. Bagaimana ketika saya ujug-ujug dijak foto? Ini masalahnya, terancam enggak? Saya kena masalah enggak? Nanti akan dijelaskan detail oleh beliau. Jadi ini Mas Andang, tolong nanti ini nggak usah dibut-buteni banget ya Mas, orang nyambut gawe kok. Jadi nanti ya diberikan rambu-rambunya, kapan sih kita boleh foto, kapan kita boleh berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi ini 3 narasumber kita ini menjadi penting, dan saya akan menjadi mediasi ketiganya. Mudah-mudahan nanti Korpri bisa menyelenggarakan ketiga inti dari kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Gadis yang bisa sangat luar biasa, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya, program-programnya sangat luar biasa. Tadi ada HIS mau digratiskan atau apa itu sebagai nilai. Nah, dari bisnis score. Nah, kemudian sekarang saya mau tanya nih ke Mbak BDG, Mbak Suci. Nah, Mbak Suci, saya kan orang awam terhadap Bank BDG karena saya jujur di bank konvensional, dan saya kan dana yang lain memang gajinya di BDG, tapi tidak ada ATM-nya, Mbak. Nah, itu monggo, cikal bakal BDG itu seperti apa, perbedaan sama bank konvensional itu apa, dan kenapa toh bank BDG itu nggak ada ATM-nya, kan biar kita itu masyarakat itu bisa semakin mudah itu kan pakai ATM, kata Mbak. Monggo dijelaskan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Ganis, Pak Agus, terima kasih kesempatannya. Bapak Ibu semua, mohon izin ini karena Bu Rini berhalangan hadir, sehingga dahulukan saya untuk sowan di hadapan Bapak Ibu semua. Ini kepada matur. Ini apa yang ditanyakan Mbak Ganis ini menarik sekali ya, karena itu tentunya bukan hanya pertanyaan Mbak Ganis, tapi juga pertanyaan mungkin seluruh mewakili ASN, anggota Korpri semuanya yang ada di sini. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Ini Mbak Ganis kok bisa ya Pak nggak kenal sama Bank Daerah Gunung Kidul? Padahal BDG ini kan banknya milik Pemda ya. Jadi BDG ini kami sudah ada sejak tahun 1985, yang mana dulu pada awal berdirinya BDG ini merupakan bank pasar. Nah, agar masyarakat ini lebih familiar lagi terhadap BDG, terhadap bank pasar, itu kami berubah nama menjadi Bank Daerah Gunung Kidul. Agar orang ini jangan anggapannya, oh ini milik komunitas pasar, sehingga agar seluruh masyarakat Gunung Kidul itu merasa memiliki Bank Daerah Gunung Kidul. Di 2008 itu kita berganti nama menjadi Bank Daerah Gunung Kidul, di mana modal awal BDG itu hanya 50 juta Pak Agus. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini itu aset kita sudah
600 miliar. Mantap, tepuk tangan Bang BDG. Nah, kalau ditanyakan kenapa kok BDG ini nggak ada ATM-nya, karena kita memang berbeda dengan bank umum ya. Jadi bank ini ada dua, yaitu bank umum konvensional dan ada BPR. Jadi kalau kita ini kelasnya kelas BPR Mbak Ganis, jadi nggak bisa dibanding-banding itu nggak bisa. Dipersamakan ya, dengan bank ya. umum itu nggak bisa. Tapi kenapa kita nggak punya ATM? Karena kita ada regulasi, ada regulasi yang mengaturnya, sehingga untuk BPR ini core bisnis kita itu ada pada lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Ya. Jadi sesuai dengan tujuan awal didirikannya Bank Daerah Gunung Kidul, didirikannya Bank Pasar itu dulunya itu untuk memberantas praktek rentenir, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Gunung Kidul untuk lebih meningkat lagi, dan juga tentu saja selaku perusahaan milik daerah ini kami berfungsi sebagai salah satu sumber PAD di Gunung Kidul. Jadi kalau tidak ada ATM terus BDG tidak bisa melayani masyarakat, oh tentu tidak. Jadi Bank Daerah Gunung Kidul ini meskipun dengan segala keterbatasan kami tidak bisa memiliki ATM, kami tidak bisa ikut serta dalam lalu lintas transaksi RTGS ya. Kami mengupayakan dengan sistem yang lain, baik itu konvensional maupun digitalisasi. Ini sudah mulai kita kembangkan. Jadi untuk saat ini Bank Daerah Gunung Kidul itu sudah ada 16 kantor kas Mbak Ganis. Jadi hampir di seluruh kapanewonan di Gunung Kidul itu sudah ada. Jadi, kurang satu di Semanu, tapi insya Allah di 2024 nanti Bank Daerah Gunung Kidul juga sudah akan ada di Semanu. Selain kita memiliki kantor kas di 16 kepanewonan, kita juga ada 5 payment point yang ada di Dinas Pendidikan, Pemda, Pasar, di mall pelayanan publik. Nah itu untuk kami bisa lebih dekat dengan masyarakat ataupun bisa lebih dekat dengan para nasabah. Selain itu kita juga ada pengembangan sistem digital. Jadi meskipun Bank Daerah Gunung Kidul tidak memiliki ATM, kita ini ada sistem PPOB, kita juga sudah ada sistem mohon doanya dari Bapak Ibu semua. Jadi ini alhamdulillah kami sedang mengajukan izin untuk buy mobile BDG. Jadi meskipun nanti itu BDG tidak ada ATM, tapi handphone Bapak Ibu ini akan berfungsi sebagai ATM. Karena kita juga bisa melakukan transaksi melalui semakin canggih. Ya. Ini tinggal kami satu kali perizinan lagi ke BI, yang mohon doanya nanti semoga BI segera bisa memberikan izin untuk nantinya buy mobile ini bisa segera bisa kita manfaatkan bersama. Kita juga sedang pengembangan karena ATM dengan kartu kan tidak diizinkan ya Mbak Ganis untuk BPR. Nah, kami menempuh langkah yang lain ini. Kami akan ada ATM cardless, ATM tanpa kartu. Yang mana mungkin kalau Bapak Ibu semua tindak ke BDG, itu di depan kantor BDG itu sudah ada box ATM. Itu memang betul-betul sudah ada Pak ATM-nya, mesin ATM-nya, bukan hanya boxnya saja. Karena kami di sana sudah trial internal. Diizinkan trial internal karena kemarin untuk salah satu syarat perizinan ke BI itu sudah dilaksanakan trial oleh internal BDG. Sistem ATM tanpa kartu ini lebih mudah. Karena nyon sewu mungkin Bapak Ibu sering kehilangan kartu, kartunya ketelan, lupa di mana. Nah, kalau ini insya Allah Bapak Ibu nggak akan deh yang namanya ketinggalan handphone ya. Kalau ketinggalan istri gitu aja masih sering ya Pak Bu. Tapi kalau untuk ketinggalan handphone itu kayaknya udah bangun tidur aja yang pertama kali dicari pasti handphone. Jadi nanti kalau nanti kalau untuk sistem ATM cardless tanpa kartu ini nanti Bapak Ibu tinggal datang ke kantor ATM. Nanti insya Allah ada di Pemda juga ada di BDG juga ada di sini ya Pak Agus ya, rencananya pun seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu memasukkan nomor rekening, dari nomor rekening tersebut nanti akan muncul kode OTP. Nah kode OTP ini nanti yang akan digunakan sebagai PIN. Jangan khawatir, aman kode OTP ini karena setiap kali akan melakukan transaksi ini kode OTP selalu berganti. Ya, jadi tidak mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Ya. Jadi meskipun dengan keterbatasannya BDG tidak menghalangi BDG ya untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semua. Jadi kan selaku banknya milik Pemda ya, kami menyampaikan bahwasanya yang tanggungan Bank Daerah Gunung Kidul ini Bapak Ibu semua. Ya.
Jadi kalau mbak-mbak yang di depan tadi Pak, yang bagi-bagikan brosur dan kalendernya BDG, dan saya yang ada di sini ini, kami hanya diamanai untuk membesarkan BDG, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang kagungan Bapak Ibu semua, sehingga kami masih sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk membesarkan Bank Daerah Gunung Kidul. Baik, terima kasih Mbak Suci. Terus saya mau tanya nih Mbak, terkait dengan core bisnisnya untuk Korpri nih. Ada pendanaankah khusus untuk Korpri, misalkan untuk umroh, haji dan lain sebagainya? Pasti itu Mbak Ganis, ya. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Agus ini tadi, alhamdulillah BDG juga sudah bersinergi ya Pak Agus dengan Korpri di setiap kegiatan Korpri. Insya Allah BDG akan selalu hadir untuk selalu mensupport. Jadi Bank Daerah Gunung Kidul ini sebagai lembaga keuangan, saya sampaikan tadi bahwa kita memiliki fasilitas berupa tabungan maupun kredit. Nah, dari sisi kredit ini Nyon Sewu ini, kalau yang namanya ASN itu pasti selalu mendapat prioritas utama. Wow, mantap sekali. Baik itu kemudahan, pelayanan, persyaratan maupun sampai di sistem bunga ini selalu mendapatkan prioritas yang lebih utama. Karena aman ya Bapak Ibu, potong gaji langsung terus. Ya, jadi kami memfasilitasi Mbak Ganis, baik itu nanti Bapak Ibu ngersake untuk investasi tanah, untuk KPR, bahkan saya dengar ini anggota Korpri mau ada acara umroh berjamaah ya Pak Agus. Amin, amin ya. Siap. Ini siap nanti Bank Daerah Gunung Kidul untuk bisa memfasilitasi, dan kebetulan kami juga sudah bekerja sama dengan lembaga dengan Biro Umroh juga yang kita bisa nantinya untuk bagaimana upayanya, tinggal mendapatkan izin saja dari Pak Bupati ya Pak ya, untuk bisa melakukan umroh ini secara massal. Terkait biaya, nggak usah khawatir, BDG yang memfasilitasi dengan bunga yang tentunya sangat murah. Dan ini Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan Mbak Ganis, ini kaitannya dengan sistem bunga yang berlaku di Bank Daerah Gunung Kidul. Mungkin Bapak Ibu juga ingin tahu, sistem bunga di BDG ini kok ada dua, sistem bunga flat dan anuitas. Ini penting sekali Mbak Ganis, karena kadang Nyon Sewu banyak nasabah itu yang terkecoh dengan angsuran ringan, tapi ternyata mohon maaf, begitu nasabah ini akan melakukan pelunasan kredit, ternyata pokoknya ini masih banyak. Padahal Nyon Sewu Bapak Ibu ASN biasanya tidak sampai selesai ya, sudah ada kebutuhan lain. Aku ndelalai tanggane itu kok terus nawani tanah, gandeng Bapak Ibu yang ASN, tanggane ada yang butuh dana, pengen ngires tanah ya pasti ditawakke Bapak Ibu toh. Nah, ternyata setelah dilihat, oh kok di bank lain itu pinjaman saya masih besar. Nah beda Pak, kalau di Bank Daerah Gunung Kidul sistem kami flat Pak. Jadi Bapak Ibu bisa memperhitungkan sendiri, baik angsuran pokok maupun bunga, itu persentase pemotongannya sama. Sehingga apabila Bapak Ibu sudah separuh jalan, ya pokoknya sudah berkurang separuh, masih sisa separuh saja. Tapi kami pun juga ada sistem anuitas. Itu apabila Bapak Ibu memang memprediksi, oh ini saya ada kebutuhan untuk biaya pendidikan anak saya, sehingga akan saya selesaikan sampai akhir masa jatuh tempo, sehingga memilih untuk kredit di sistem anuitas. Jadi Bank Daerah Gunung Kidul ini memiliki banyak program yang variatif Mbak Ganis, disesuaikan dengan kebutuhan. Nyon Sewu ada juga anggota ASN yang katanya saat ini tidak terima pensiun ya Mbak. Nah itu kami fasilitasi dengan tabungan handayani berjangka. Jadi Bapak Ibu meskipun ASN tidak ada mungkin nanti cadangan untuk pensiun, mari kita cadangkan sendiri, mumpung masih produktif ini sekarang. Nah, ini kita mencadangkan sendiri dari potongan gaji setiap bulannya. Nah, tahu-tahu nanti sama mendapatkan pensiun juga di akhir periodenya. Nanti kalau Korpri ngersakkan untuk pengadaan HIS, juga pengadaan tanah biar punya kantor sendiri, ini bisa nanti bekerja sama dengan langsung aja Pak Agus. Oke, kemudian apa sih yang dilakukan BJG sehingga sampai saat ini itu bisa sehebat ini gitu loh, biar para anggota Korpri ini bisa tertular. Nah, nanti bisa, siapa tahu nanti bisa membangun, ya kan, tadinya apa yang dikatakan Mbak Suci itu tadi, apa yang dilakukan? Ya, tentunya ini semua tidak terlepas dari
yang namanya kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari para nasabah, kepercayaan dari Bapak Ibu semua ini tidak lepas dari itu. Dan selaku BPR kita juga harus menjalankan kinerja ini dengan seprofesional mungkin, karena kita diawasi oleh OJK, kita juga dijamin oleh LPS. Bank kita ini harus menjadi bank yang sehat. Dengan menjadi bank yang sehat itu otomatis pertumbuhan akan terus terjaga, kinerja akan terus terbangun, dan alhamdulillah pertumbuhan BPR kita ini dari tahun ke tahun senantiasa meningkat, Mbak Gadis. Jadi dari setoran modal yang sudah diberikan oleh Pemda sebesar 112 miliar, alhamdulillah kita sudah mencetak aset sebesar 600 miliar. Wow. Selebihnya apa ini? Selebihnya ya dana dari Bapak Ibu semua. Ya, selebihnya dari tabungan dan deposito. Nah, saya juga ingin menyampaikan, mumpung di sini ya Pak Agus berkesempatan. Jadi Bapak Ibu semuanya selaku pemilik dari BPR Bank Daerah Gunung Kidul, selaku ASN yang mengabdi di Gunung Kidul, kalau ingin turut serta mensejahterakan masyarakat Gunung Kidul, turut serta mengembangkan perekonomian Gunung Kidul, ya nabungnya di BDG, depositonya di BDG. Karena apa? Dengan tabungan, deposito Bapak, ini akan kembali kami salurkan kepada para pelaku UMKM, kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Kalau modalnya dari Pemda itu masih sangat-sangat kurang, sehingga menjadi tugas kita bersama untuk memperkuat modalnya BDG. Oke, terima kasih Mbak Susi, sangat luar biasa penjelasannya ya. Selanjutnya Bu Sri Rahayu selaku Ketua Pengembangan LKBH Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri. Nah Bu, kenapa kok segera dibentuk LKBH? Apa dari zaman dulu itu tidak ada dampingan dari masalah-masalah BPNS itu? Monggo dijawab. Mohon izin Pak Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Kidul dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Ganis. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Gunung Kidul atau yang mewakili beserta jajaran, Bapak Ibu Ketua, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Kidul maupun anggota jajaran di perangkat daerah yang nyelak hadir pada hari ini. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tadi menanggapi apa yang ditanyakan Mbak Ganis, kenapa LKBH Korpri ini perlu dibentuk seperti itu? Sebenarnya untuk lembaga bantuan hukum, lembaga konsultasi bantuan hukum Korpri itu dari dulu sudah ada pedoman pembentukannya, Mbak. Juga di provinsi, di kabupaten lain juga sudah terbentuk. Tapi setiap tahun, bukan setiap tahun, tapi ketentuan terakhir tahun 2017 dan terbaru adalah Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional nomor 1 tahun 2023 tentang pembentukan LKBH Korpri. Nah, ini event yang sangat luar biasa bagi kami Korpri Kabupaten Gunung Kidul, karena selama ini memang Korpri Gunung Kidul itu belum mempunyai lembaga konsultasi bantuan hukum. Kebetulan kami ada di bagian hukum, memang kami juga melayani layanan konsultasi dan bantuan hukum, tapi nampaknya masih sangat terbatas untuk hal-hal tertentu, terutama terkait dengan tindak pidana. Kami belum bisa turut membantu seperti itu. Akan tetapi nampaknya di LKBH ini kami bisa bergerak lebih luas, karena sisi perkara yang bisa kita dampingi itu sangat luas, bisa hukum pidana, usaha perdata maupun tata usaha negara. Selama ini juga seperti tadi disampaikan Pak Ketua, bahwasanya teman-teman di Korpri itu sebenarnya banyak menemui kendala dalam melaksanakan tugas maupun menjalankan fungsi tugas dan fungsinya. Tapi selama ini teman-teman ketika menghadapi masalah itu
lebih banyak menoleh atau lari ke tenaga advokat profesional seperti itu. Karena memang untuk di Korpri kita belum punya, kemudian juga keterbatasan tadi hal-hal yang bisa ditangani di bagian hukum itu sangat terbatas. Kemudian selain permasalahan-permasalahan yang dihadapi, juga perlunya kiranya teman-teman itu memahami permasalahan ketika sebenarnya hal yang dihadapinya itu bukanlah pelanggaran satu tindak pidana korupsi, tindak pidana umum, dan tindak pidana yang lainnya, tapi Nyong Sewu sebenarnya kita itu punya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sebenarnya itu buku sakti kita, buku sakti kami, anggota Korpri, karena seluruh sistem administrasi pemerintahan dari kewenangan, kemudian nanti ada diskresi, penyusunan peraturan, keputusan dan sebagainya, itu semua ada di situ. Tapi kita semua kadang tidak melegiwo seperti itu. Sebenarnya kita punya buku sakti itu yang bisa memberi pedoman kepada kita untuk melakukan tugas kita selaku pelaksana pemerintahan seperti itu. Kemudian pasca COVID ini, ternyata aktivitas LKBH Korpri di seluruh Indonesia itu seperti tiarap. Nah, dengan adanya peraturan Dewan Korpri Nasional, Dewan Pengurus Korpri Nasional ini, kami mengambil langkah yang strategis sebagai awal dari Korpri untuk memberikan pendampingan bantuan hukum bagi teman-teman Korpri. Segera Pak Ketua kemarin itu cancuk tali wondo dengan pengurus untuk berkonsultasi terkait dengan pembentukan LKBH di Gunung Kidul seperti itu. Alhamdulillah pada hari Jumat kemarin kami sudah dikukuhkan oleh Bapak Bupati di Jakarta. Karena mengapa kami dikukuhkan di Jakarta? Ternyata untuk pengukuhan LKBH Korpri meniko harus oleh Bupati, kemudian didampingi oleh LKBH Provinsi. Akan tetapi Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata belum memiliki LKBH Provinsi, sehingga ditarik ke atas. Kami harus pengukuhannya Bapak Bupati harus didampingi oleh LKBH Pusat seperti itu. Sehingga kami alhamdulillah sudah dikukuhkan oleh Bapak Bupati pada tanggal 29 November 1 Desembernya Pangapunten. Baru ya Bu ya? Alhamdulillah. Mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Dukungan mereka sangat bermacam-macam. Baik ketika Bapak Ibu menemui kendala atau permasalahan hukum, silahkan datang berkonsultasi ke kami LKBH Korpri Gunung Kidul. Kemudian juga karena kami masih baru, Bapak Ibu bisa memberi partisipasi, masukan, sharing, hal-hal yang terkait mungkin bisa kita masukkan dalam program kerja pada masa periode tahun 2023-2027. Seperti itu. Karena kami juga masih baru, sehingga insya Allah selepas saresehan ini kami akan melaksanakan pertemuan untuk menyusun program kerja kami. Kami tambahkan bahwa dalam LKBH Korpri Kabupaten Gunung Kidul kami memiliki 3 departemen. Yang pertama adalah Departemen Litigasi yang akan memberikan bantuan terhadap anggota Korpri di Kabupaten Gunung Kidul dan wilayah DIY. Mengapa kami bisa merambah ke wilayah DIY? Karena diamanatkan oleh LKBH Pusat bahwasanya ketika provinsi belum memiliki LKBH, maka LKBH yang ada bisa ruang kerjanya melengkup ke provinsi, tidak hanya di kabupaten. Kecuali nanti provinsi sudah membentuk LKBH tersendiri, kami lingkupnya hanya untuk Kabupaten Gunung Kidul saja, seperti itu Mbak Fenis.
Kemudian ada departemen non litigasi. Menika kami melayani konsultasi-konsultasi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu sekalian yang tidak harus dilakukan melalui proses peradilan. Kalau litigasi nanti ada pendampingan dari kami untuk ke ranah peradilan seperti itu. Kebetulan untuk LKBH menika kami dari pusat sampai kabupaten, provinsi kabupaten menggandeng peradi, sehingga untuk melaksanakan beracara ke pengadilan menika kami menggandeng teman-teman dari peradi. Oh ya. Pada saat ini hadir kakak kami Pak Intan Manggala. Pak Intan, yang monggo Pak Intan. Terima kasih Pak Intan mewakili peradi Kabupaten Terima kasih. Kemudian departemen yang lain adalah kajian dan sosialisasi. Oh, ya. Nah, menika teman-teman yang duduk di kajian dan sosialisasi menika bisa memberikan kajian. Sekali lagi permasalahan, kemudian atau ada unek-unek sekiranya yang ada di pelaksanaan tugas Bapak Ibu sekalian terkait dengan permasalahan hukum, kiranya perlu dikaji, kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada sosialisasi, menika tugas kami untuk memberikan pendampingan materi substansi hukum atau pengetahuan hukum bagi Bapak Ibu sekalian anggota Korpri di Kabupaten Gunung Kidul, bahkan di seluruh wilayah DIY. Seperti tadi kami sampaikan, wilayah kerja kami tidak hanya di Kabupaten Gunung Kidul, tapi ada di wilayah DIY juga, seperti itu. Selain 3 departemen itu, kami ada sekretariat yang akan membantu pelaksanaan ketugasan dan administrasi LKBH Kabupaten Gunung Kidul. Begitu Mbak Ganis. Kemudian yang ingin kami sampaikan bahwa semua PNS, semua ASN adalah sama di mata hukum. Jadi jangan berkecil hati ketika Bapak Ibu mempunyai permasalahan hukum. Ketika Bapak Ibu menemui permasalahan hukum yang karena nyun sewu, kealpaan seperti itu. Tapi kami berpesan bahwa sebenarnya kita dilarang menyalahgunakan kewenangan, baik itu terhadap kewenangan yang seharusnya kita lakukan atau kewenangan yang tidak boleh kita lakukan tapi kita lakukan. Itu namanya penyalahgunaan wewenang. Nah, kedudukan kami dalam mendampingi Bapak Ibu sekalian menika bukan untuk bermaksud menghilangkan hal-hal pelanggaran pidana atau peraturan perundang-undangan yang lain, tapi kami ingin memberikan pendampingan dan memberikan kepastian bahwa penyelesaian permasalahan yang terjadi pada Bapak Ibu sekalian sudah sesuai dengan ketentuan beracara. Kemudian juga akan mendampingi terkait dengan sebenarnya ketika Bapak Ibu menikah sudah nyun sewu menjadi tersangka menopo apalagi terdakwa, menikah sebenarnya Bapak Ibu mempunyai hak-hak. Terus ketika kami juga nyun sewu kami tambahkan di bagian hukum itu ada pendampingan hukum bagi keluarga miskin. Sampai ada yang pangandikan seperti itu. Wes wong ora duwe nyolong isih dibelani seperti itu. Nah, bukan kami bermaksud menghilangkan tindak pidana yang melekat pada perbuatan dari masyarakat miskin yang kami dampingi. Tapi sebenarnya ketika proses penyidikan kemudian beracara di peradilan menika ada ketentuannya. Kemudian ada hak-hak dari teman-teman yang mengalami permasalahan tersebut, sehingga menika yang perlu ditegakkan dan ditegaskan kepada kami dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dulu Mbak Gadis yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Bu ya, sudah ada sedikit pencerahan. Jadi haknya sama ya Bu ya. Jadi nanti bisa umum juga bisa, korporat juga sangat didukung dan didampingi oleh
tentunya Bu Yayu untuk komunikasi dengan pihak LKBH itu kan kita belum tahu. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi langsung dengan pihak LKBH itu seperti apa dan bagaimana? Terima kasih Mbak Ganis. Ya. Tentunya memang ketika Bapak Ibu memerlukan bertemu dengan kami, menika harus ada tempat bagi kami untuk istilahnya manggon untuk melaksanakan kerja kami. Sementara kami masih ngenger karena kami belum punya ruang tersendiri. Ya. Kami masih ngenger di kantornya Pak Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Kidul, ya, di ruang Mairo Koco Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Menika Mairo Koco ya Bu? Oh di bawah. Mungkin nanti untuk lebih familiarnya kami juga akan melaksanakan sosialisasi dan komunikasi lebih lanjut kepada pengurus-pengurus Korpri yang ada di perangkat daerah. Seperti itu. Terima kasih Bu Yayu. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, nggak usah takut lagi, sudah ada pendampingan dari LKBH. Nanti kalau ada permasalahan bisa langsung menghadap atau ke pihak LKBH di Mayoro Koco. Gitu nggih. Ya, terima kasih Bu Yayu atas penjelasannya. Lalu, nah Mas Andang, Mas aja ya. Kelihatan muda masalahnya. Mas Andang, ini kan sebagai ini ya Bawaslu ya, kita kan posisi ASN itu kan sangat riskan, apalagi akan ada ya pesta politik. Nah, agar tidak terjerat kasus seperti itu ketika ada pilkada itu, mungkin kan ada struktur organisasi itu atasan dan bawahan, perintah-perintah dari atasan untuk mengkoordinasi bawahannya. Nganggo paslon iki wae. Aku piye Pak? Mas Akil semoga. Ya, terima kasih. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Ketua Dewan Korpri Kabupaten Gunung Kidul Pak Agus Mantara dan juga pengurus-pengurus yang lain. Yang saya hormati teman-teman narasumber dan juga Bapak Ibu sekalian anggota Korpri dan hadirin sekalian yang hadir di pagi hari ini. Lanjut tadi ya, menyambung dari yang ditanyakan Mbak Ganis ini berkenaan dengan bagaimana atau kemudian ASN ini. Sebenarnya kalau diruntut ceritanya, ASN itu sebenarnya kan bagian dari warga negara Indonesia. ya. Warga negara Indonesia yang tentunya punya hak pilih dan juga hak dipilih. Tetapi karena menjadi ASN itu menjadi ada semacam ya keterbatasan atau dibatasi pada prinsipnya seperti itu. Jadi dengan adanya yang terbaru sekarang Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini saya sudah sangat jelas dan saya kira Bapak Islam juga sudah membaca itu semua. Prinsipnya kan kebijakan manajemen itu kan semuanya harus netral kan itu. Ya. Dan ASN itu pegawai ASN itu kan harus bebas dari intervensi golongan dan juga partai politik. Oke. Pada prinsipnya itu saja. Jadi kalau mau ya kemudian lebih detailnya seperti apa, kemudian netralitas yang kemudian dituntut dari ASN itu seperti apa. Gitu. Ini mohon maaf saya bicaranya ASN ya karena di peraturan perundang-undangan itu kan bahasa hukumnya adalah netralitas ASN, bukan netralitas Korpri ini secara khusus ya. Tapi saya yakin kalau Korpri itu pasti ASN ya Pak ya. Ya. Jadi ini soal netralitas ASN. Kalau ASN bicara ASN itu luas dan pasti Korpri masuk di dalamnya atau anggota Korpri itu masuk di dalamnya. Itu seperti itu. Jadi bagaimana kemudian Bapak Ibu bersikap ke depan ya sejauh ini, karena kalau bicara peraturan selain Undang-Undang 20 tadi juga ada SKB atau keputusan bersama 5 lembaga nomor 2 tahun 2022 itu juga yang mengikat ASN. Jadi di sini itu ASN sangat terikat baik sebelum, pada saat dan sesudah pemilu itu semua harus netral. Jadi kalau bicara ASN itu di semua waktu ibaratnya itu bisa terjerat karena kalau kemudian dia ini tidak menunjukkan kenetralan. Yang tidak netral itu seperti apa barangkali ya? Ya gampangnya kemudian menjadi pengurus ataupun anggota partai politik yang jelas, yang sangat soloan seperti itu. Ini tidak boleh. Nah, itu pasti akan kena sanksi. Ya. Tapi perlu dipahami ini
yang memberikan sanksi itu bukan Bawaslu ya. Terus apa Pak? Iya nanti instansi yang berwenang. Dalam hal ini kalau kemarin kemudian ada KASN yang di Undang-Undang 20 kemudian dihilangkan kan. Wah, isunya kan KASN kemudian bubar. Tetapi kan KASN ini bubar kalau kemudian nanti ada peraturan pengganti yang kemudian mengatur itu. Tapi sejauh itu belum ada, maka KASN masih jalan. Seperti itu. Sehingga ya Bapak Islam perlu hati-hati, dan di Gunung Kidul ini punya sejarahnya, dan saya kira tidak perlu saya sampaikan sejarah itu yang jelek itu. Saya kira ini perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan dengan adanya LKBH tadi saya harapkan juga nggak perlu juga nanti harus bertemu di kantor Bawaslu Gunung Kidul untuk mendampingi. Ya, LKBH-nya ketemu dengan kami cukup ngopi dan wedangannya saja. Gitu. Ya. Jangan sampai kemudian ketemu kami karena ngurus ASN-nya ada yang kena jerat netralitas, ini juga persoalan, gitu ya. Ini bahaya. Jadi di kami itu ada yang namanya penanganan pelanggaran berkaitan dengan netralitas ini. Ya, jadi nanti tinggal bagaimana kemudian buktinya, terbukti atau tidak. Jadi tadi ditanyakan soal dari Pak Ketua Korpi tadi, tanyakan sikapnya seperti apa. Kalau kemudian ada event kemudian kami harus foto, ya. Apakah kemudian serta-merta kena seperti itu? Ya. Kalau kita bicara hal tersebut, ya tentu saja nanti kan ketika itu ada laporan soal netralitas AS ini tidak serta-merta kemudian Bawaslu ini merekomendasikan oh ini bersalah, oh ini seperti tidak. Tetapi nanti ada proses di sana, nanti ada klarifikasi dan juga nanti ada permintaan keterangan dan sebagainya. Itu nanti baru kemudian Bawaslu akan memutuskan apakah ini kemudian masuk soal tadi pelanggaran netralitas atau tidak. Kalau tidak ya berhenti, tetapi kalau ada ya kemudian nanti diteruskan tadi, gitu ya. Apalagi nanti iya tergantung apakah kemudian masuk kepada tindak pidana pemilu atau tidak. Kalau masuk tindak pidana pemilu bagaimana dan sebagainya. Itu nanti ada prosesnya. Jadi ya jangan khawatir juga kemudian foto eventnya memang event negara, event itu kemudian takut oh ini baru kan. Bisa kemudian itu dilakukan, tetapi ya tadi alasannya juga kuat, tidak menunjukkan bahwa itu mengganggu netralitas. Contohnya gini, kalau foto dalam event seperti ini barangkali ada salah satu calon itu apa, eventnya juga resmi negara seperti itu, bisa itu. Tetapi kalau yang tadi yang hadir di sini kemudian calon itu kemudian memberikan ya semacam simbolisasi, nah itu jadi masalah. Itu jadi persoalan. Jadi kalau memang mau foto ya dimohon berikan, kalau nanti foto ya mohon ini kita fotonya foto memang foto resmi, tidak kemudian foto yang kemudian menimbulkan ya bisa salah tafsir dan sebagainya. Ini dihindari betul. Itu. Umpamanya kemarin saya juga tanya, lah pegawai KUA Pak itu saksinya dari peserta seperti itu. Ya kalau sekedar foto tidak ada menunjukkan sesuatu tidak menjadi soal seperti itu. Tetapi kemudian kalau kemudian fotonya kemudian peserta yang tadi wah bikin semacam simbolisasi itu ada, ini persoalan. Jadi mohon ya kalau foto ya mohon nanti fotonya seperti itu. Saya kira bisa hal-hal seperti itu. Ya jadi nanti tidak serta-merta, tetapi nanti lihat juga apakah ada unsur kesengajaannya atau tidak. Kalau memang ada masuk ya apa boleh buat, nah itu harus kami ada penanganan pelanggaran di sana. Saya kira hal seperti itu. Kalau ada hal lain barangkali bisa ditanyakan. Berarti selama kampanye itu nggak boleh itu atau sebelum, sesudah dan selama itu harus bisa. Iya. Kalau ASN netralnya itu netral, seluruhnya. Pokoknya harus. Iya. Jadi tidak kemudian boleh. Selama kampanye. Ini kan kampanye 28 sampai 10 Februari. Tidak kemudian hanya terbatas di situ saja, tidak. Tapi pasca itu pun sudah itu ya juga masih kena. Oh, masih kena. Masih kena. Perlu diperhatikan ya Bapak Ibu semua ya di sini ya. Kalau pilkada. Ya, pilkada lagi ya. Harus hati-hati. Monggo. Jadi ikut dalam pesta perayaan kemenangan saja itu bagian atau yang kena di dalam netralitas ini, sehingga iya kalau mengucapkan selamat kalau acara sudah formal. Karena ya formal yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah sendiri. Jadi
nggak usah kemudian datang, itu bagian, bisa jadi kena bagian dari itu ya. Jadi itu ada yang kena di daerah lain. Kalau di Gunung Kidul tidak seperti itu. Dan kami pernah memproses yang sebelum masa kampanye ini, mohon maaf, jadi bukan kami kemudian juga di sini kalau dalam tanda kutip memeden-medeni tidak. Tetapi karena juga ketika hal ini terbukti, ya mau bagaimana lagi? Apalagi sekarang yang perlu kita perhatikan adalah kekuatan netizen. Jadi digital, soal viral ini, ya sekarang kekuatan viral ini luar biasa. Hal kecil kemudian kalau sudah viral, wah, repot semua jadi besar ini. Lihat ya, ini hati-hati. Sekarang kan modelnya ya HP itu mudah untuk kemudian selfie, kemudian bikin status dan sebagainya. Ini perlu hati-hati. Monggo itu bisa diperhatikan saya kira. Baik. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Mas Agus. Ya, Tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada narasumber kita. Baik, terima kasih atas penjelasannya, sangat menenangkan dan sangat lega, sedikit lega. Sebelumnya setelah kita memasuki acara ke sesi tanya jawab, saya berikan kesempatan kepada 3 orang penanya nih, kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi 1 sesi saja, tapi 3 penanya. Monggo yang ingin menanyakan kepada narasumber kita ini, mumpung ada di sini. Ada yang ingin tanya? Yang tengah, oke, yang tengah. Ada mic-nya, Mas? Oke, monggo berdiri. Saya kira maju depannya. Baik, Mas, tolong Mas. Oh ya, di stand back ini, monggo. Maju Pak. Nah, sebutkan nama dan asal atau instansinya dari mana nih Pak? Biar kita kenal, karena tidak kenal maka tidak sayang. Gitu nih Pak. Kita harap promosi BDG sebelum kalender BDG. Oh, bannernya udah BDG, promosi nih Pak. Senior ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas kurang dulu nih. Dengan cek dulu Mas Anta. Iya, Mas Tarun. Ini saya bawa ini bukan promosi karena cartanya di sini. Saya kira ini Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama apresiasi kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Kidul. Jadi ketika kami mendapat kabar, oh ketuanya Mas Agus Mantara, mesti gua ada gerakan. Dan ternyata benar, gerakannya luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Ya. Dan juga terima kasih ada beberapa hal yang sudah dilakukan selain yang bersifat seremonial. Juga ada pembentukan LKBH, ini luar biasa. Dan ini nanti semoga benar-benar efektif. Dalam hal ini memang kami, terutama para guru, kepala sekolah. Ya saya kenalkan dulu ya. Saya kenalan Pak. Nama saya Agus Marianto. Pak Agus. Dari SMP Negeri 1 Wonosari. SMP Negeri 1 Wonosari. Dan sekarang ini juga disampiri di SMP Negeri 1 Panto. Ya. Ini nanti ada hubungannya ya. Yang pertama terkait LKBH, banyak berbagai permasalahan yang ada di sekolah ini yang sering kita hadapi, rupanya terkait dengan PPDB, kaitannya dengan sumbangan sukarela dan sebagainya. Dan itu biasanya langsung ditangkap oleh media, sehingga kita menjadi tidak nyaman ketika kita bekerja. Saya pernah juga mengundang selaku MKKS dari Kejaksaan. Saya suka pola kerjanya Kejaksaan. Jadi Kejaksaan itu kalau mendapat laporan, itu yang dipanggil bukan korbannya, tapi yang melaporkan dulu. Jadi sama halnya ketika jenengan nanti ada ASN yang diberitakan, dilaporkan dan sebagainya, yang dipanggil jangan korbannya dulu, tapi yang melaporkan dulu, atau yang ditanjihkan yang itu dulu. Benar nggak ini laporannya? Seperti itu. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan sesuatu, termasuk nanti tindak-tindak lanjut yang lain. Kemudian yang kedua, mungkin perlu juga pengurus Korpri ini membentuk sebuah bidang atau bagian yang terkait analisis kebijakan.
Jadi analisis kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menyangkut kaitannya dengan ASN atau menyangkut dengan pekerjaan. Karena saat ini kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan implementasinya itu bisa berbeda-beda. Nah ini perlu juga ketika ada kebijakan, ketika aturan baru ini ada yang menganalisis di tingkat Korpri. Memang itu juga ranahnya di pemerintahan atau gini. Tapi kalau Korpri nanti juga ikut mendorong sehingga nanti kami ini dalam mengimplementasi kebijakan ini juga lebih baik lagi. Ini contoh saja. Misalnya libur semester bagi guru, janjane guru itu libur ora apa semester. Kemudian hak cuti juga, janjane seperti apa? Kami selaku MKS pernah menganalisis sampai dengan bidang PK maju ke KPBD, itu ternyata analisis kami itu mentah, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi mengapa analisis kami itu dipakai di daerah lain? Di daerah lain itu kok, loh ini sesuai dengan kami. Artinya apa? Ada aturan baru dari aturan yang sama dari luar, tetapi implementasinya di daerah-daerah itu beda-beda. Nah ini kan menjadi tidak bagus. Sehingga mungkin ini dari Korpri ini perlu juga tim analisis peraturan kebijakan. Itu. Kemudian masalah lain yang kami dapati, mohon maaf ini mungkin suara guru. Data 2024 SD SMP ini akan kekurangan guru kurang lebih 1000. Bayangkan. Kalau kita menunggu hanya kita mengusulkan P3K, ASN dan sebagainya, kayaknya kok tidak akan tercukupi. Ini harus ada extraordinary. Nah ini juga Korpri mungkin juga perlu mendorong ke instansi yang terkait sehingga besok 2024 itu tidak akan terjadi seperti itu. Bayangkan kalau sampai di sekolah nggak ada gurunya, luar biasa nanti dampaknya. Nah, kemudian terkait BDG, monggo Bu dipercepat digitalisasinya. Saya ini pengaju, aslinya Ngelipar, sama Bu Penewu Ngelipar ini juga sering balapan Mas Agus. Angger AB 63, wah kayak Penewu tak salib ning patok wis gitu. Karena dia itu waktu kecil juga pingpongnya jadi bareng aku gitu. Bedanya kayak juara aku ora. Oke, jadi monggo digitalisasi sehingga ini teman-teman yang pengaju ini banyak juga. Sehingga kalau butuh uang dengan cepat, maka supaya itu juga terakomodasi. Saya pernah ke BDG, ikut ngantri, uang apa ya, kebetulan ketemu dengan teman. Pak, kok mau diambil uangnya? Iki kok Mas Mingara tak pindah ke. Jadi kalau tak ambil semua, tak pindah ke bank. Lu kok bisa dipindah ke? Neng kono no ATM-nya. Salah satunya itu. Jadi catatan ini harus diakselerasi itu. Ini zamannya sekarang sudah nggak boleh seperti ini. Ini harus diakselerasi sehingga kita tahu, karena di BDG ini yang besar kan tulisannya BDG, tapi yang kecil ini PT BDR kan. Nah ini dari sisi regulasi pasti beda. Sehingga kita kan tadinya tahunya juga BDG, sehingga kalau ATM mesti bisa. Tapi kalau lihat tulisan di atasnya, ini dari sisi regulasi memang terkait ATM pasti belum bisa. Ngoten tentang netralitas nyuwun sewu Pak Andang ya. Nah, netralitas memang kewenangan pengawas itu tidak sampai penindakan Pak ini. Jadi saya menemukan sesuatu sehingga ini melanggar, ini tidak. Kalau Korpri, ASN sebetulnya itu sami tambah tonang. Jadi pimpinannya kepiye janjane. Nah pimpinannya ini aku harus Mas Agus Mantoro nanti. Arak kepiye Mas. Jadi artinya kita pada posisi itu. Sehingga silakan ini juga perlu menjadi catatan. Saya ilustrasikan Mas Agus Mantoro sebetulnya ilustrasinya tidak vertikal janjane. Tapi pasti sudah bisa menangkap apa yang saya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa diborong semua sama Pak Agus. Mentang-mentang guru SMP 1 Wonosari dan SMP 1 Patung ya Pak tadi.
Jadi baru semuanya, monggo langsung dijawab terkait dengan LKBH sama BJG yang di integrasi oleh digitalisasi kali apa namanya tadi pembentukan kerja analisis. Nah, monggo. Sebelum ke teknis ke rekan-rekan sumber, jadi terima kasih Mas Agus Maryanto. Senior saya selalu ngatur itu Mas Santo. Kondangnya Mas Santo ya beliau. Mas Santo senior. Masukannya luar biasa. Nanti akan jadi satu catatan ketika nanti kami kumpulkan teman-teman untuk menganalisis kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Nanti barangkali menjadi satu hal yang menarik. Kemudian yang berikutnya, LKBH hadir akan dekat dengan anggota. Karena memang salah satu yang kemarin menjadi pikiran kami selain tindak pidana ataupun tindak yang lain, ini adalah banyaknya permasalahan sekolah. Ada guru mandeng murid ini jadi perkara, wong tuane teko muring dan perkara ini harus kita dampingi. Jangan sampai nanti guru sudah rekoso atau ilmune bisa diperlakukan seperti itu. Ini kan adil. Kemudian yang menjadi catatan besar ya kawan-kawan, di dalam kemarin kami dikukuhkan itu, LKBH melayani konsultasi dan bantuan hukum cuma, artinya gratis. Kemudian biaya dari sana, ya biaya mungkin dari iuran kita, kalau memang itu harus mengeluarkan uang. Tapi kalau nanti ada efek dari proses keluar, itu nanti ada dampak rupiah, tentu nanti itu menjadi tanggung jawabnya yang didampingi. Tapi kalau memang itu tidak mampu betul, artinya itu akan di backup habis oleh Korpri. Ini yang menjadi penting. Jadi kami sampaikan bahwa kami nanti akan mendampingi cuma-cuma. Kemudian Mas Santo, terima kasih banyak masukannya. Nanti banyak hal yang disampaikan tadi akan menjadi catatan kami dan akan kami dorong untuk rekan-rekan untuk bisa tadi sudah mendengarkan semua karena Dewan Pengurus ada di sini semua. Nanti kalau mengingatkan ketika nanti kita rapat kerja, ini menjadi satu materi yang akan kita bahas berikutnya. Selanjutnya untuk nambahan LKBH kami silakan Mbak Yu. Monggo, Mbak Yu. Silakan. Terima kasih Pak Agus, Mbak Danis. Pak Agus Marianta. Saya dulu alumni SMP Patok 1, Pak. Matur suwun. Satu alumni luar biasa. Begini Bapak. Terkait dengan masukan dari Pak Agus Marianta bahwasanya untuk setiap pengaduan itu hendaknya kita mengklarifikasi pengadu dulu, gitu ya. Sepakat kami untuk apa yang tadi diketikkan Pak Agus Marianta bahwasanya ketika ada satu informasi hendaknya kita pegang hulunya dulu. Dia sebagai pemegang informasi, pengadu itu yang harus kita klarifikasi dulu, kemudian nanti tindak lanjutnya tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu. Terima kasih. Untuk yang kedua, tadi ada usulan dari Pak Agus Marianta bahwasanya di LKBH Korpri mbok yo ono sing tukang analisis kebijakan seperti itu. Sudah ada departemen yang membidangi hal tersebut, yaitu bidang kajian, Pak. Jadi kami ada bidang kajian dan sosialisasi Lamliko yang bertugas untuk melakukan kajian dan analisis. Tentunya tidak semua peraturan perundang-undangan dari undang-undang, PP, Perpres, Permendagri, Permen dan lain sebagainya bisa kita analisis secara bersamaan. Dan tentunya seperti tadi ketika saya matur, Bapak Ibu ketika menghadapi permasalahan yang kiranya perlu analisis sebuah peraturan perundang-undangan, di situ Bapak bisa mengajukan permohonan kepada kami untuk melakukan analisis. Dan terus tidak serta-merta kami secara keseluruhan melakukan kajian dan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Dan terus monggo Bapak Ibu memberi masukan pada kami terkait dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas fungsi Bapak untuk melakukan analisis seperti itu. Terima kasih. Yang ketiga, mereka terkait dengan ketersediaan guru. Mereka nyempil
nyempel dari PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Ternyata mereka yang bikin pusing Bu Kepala Dinas Kesehatan, Bu Direktur UPT, Direktur RSUD Sabtosari dan Wonosari, kemudian juga di sekolah semuanya. Semua mengeluh kekurangan guru. Tapi ternyata kita itu kan menjadi bagian dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, untuk hal-hal yang terkait dengan kepegawaian, kita harus mengacu pada ketentuan yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB. Di antaranya PP 49 tahun 2018 Niko. Di akhir pasal, di akhir ketentuan PP Niko ada pasal yang menyebutkan pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga selain tenaga P3K yang tahun ini kebetulan kita juga baru melakukan seleksi, tinggal kita menunggu pengumumannya, mengangkat sendiri seperti itu. Terus tanpa ada formasi yang disetujui oleh Kementerian PAN RB, mereka kita dilarang. Mereka akan ada sanksi bagi Pak Bupati selaku PPK, pejabat pembina kepegawaian. Kemudian di ayat berikutnya masih ada pejabat di lingkungan pemerintah di bawah P3K juga dilarang mengangkat tenaga selain P3K semiko. Lah kalau rumah sakit kemudian guru menikah juga menjadi dilema bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul secara umum. Kekurangan dokter, kekurangan perawat, kekurangan guru dan sebagainya. Itu menjadi masalah yang jamak masif di semua tingkat pemerintah daerah seluruh Indonesia seperti itu. Sebenarnya ada, kemarin kami juga sudah melakukan kajian di bagian hukum bahwasanya untuk pengadaan bisa melalui pengadaan jasa seperti itu. Terus tidak mengangkat tapi pengadaan melalui pengadaan barang dan jasa lah terkait dengan pengadaan jasa. Makanya Pak Yanto yang bisa kami sampaikan semoga bisa sedikit memberi pencerahan. Terima kasih Bu Yayu. Selanjutnya Mas Agus, Mas Andan tentang netralitas korpri tadi. Soal netralitas ini jawabannya singkat. Prinsipnya ketidaknetralan ASN ini hanya bisa dilakukan di bilik suara. Itu saja. Jadi hal lain ya itu tidak bisa dilakukan. Kemudian tadi soal apabila ada laporan itu mohon diklarifikasi yang lapor dulu. Tadi sedikit melirik ke Bawaslu, kelihatannya juga barangkali dari Bawaslu kalau ada laporan. Jadi Bawaslu pun ketika ada laporan sama halnya nanti kan semua itu harus terpenuhi dulu soal formil materialnya. Jadi tidak serta-merta kemudian ketika ada laporan langsung yang dilaporkan kita panggil. Itu tidak seperti itu. Jadi formil material harus terpenuhi dulu, baru kemudian nanti dilakukan tindakan lanjutan. Bahkan laporan itu bisa dismiss dulu kalau kemudian tidak terpenuhi. Jadi hal seperti itu juga nanti pada prinsipnya kami mengikuti. Kalau mau lihat peraturannya di Perbawaslu 7 tahun 2023 itu ada. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andan. Selanjutnya Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya disilakan. Ya, silakan Bapak maju ke depan. Iya, maju ke depan ya Pak ya. Monggo. Menarik ini sepertinya ini. Monggo. Disebutkan nama dan instansinya dari mana nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, saya ada dua hal hitam sama Pak Agus. Namanya dulu ya Pak? Nama Joni Antoro dari
SD Mendal 1 Tanjung Sari. Kebetulan saya oleh Pak Korwil ditunjuk sebagai Ketua Korpri Unit Korwil BPK Tanjung Sari. Yang saya ikut menguatkan Pak Agus Mantoro tentang tolong Pak Agus Mantoro di tubuh Korpri ini agar ada analisis kebijakan. Saya seorang guru, itu kok lebih nyaman seandainya guru itu tidak ada cuti, tetapi libur mengikuti libur anak, libur siswa. Tangannya hidup guru. Kalau nanti libur cuti ini tidak ada dan kembali libur guru itu mengikuti siswa, Pak Agus Mantoro akan saya dukung sampai manapun. Bahkan saya sudah diangkat ketua unit Pak Agus Mantoro dan kawan dari Pak Agus ini juga teman dekat saya. Jadi tolong Pak Agus kembalikan, karena realitanya Pak, kalau libur guru itu mengikuti cuti, itu ternyata tidak efektif. Nek sesuai libur ke guru yang lebih luar ngopo. Ya toh Pak. Itu yang pertama. Terus mengkonek libur cuti bareng guru sak gunung itu sengat ulang sopo. Maka Pak Agus, ini saya harapkan kembalikan libur guru dan kepala sekolah itu kembali mengikuti libur siswa. Ya, sebenarnya. Ya. Nek nanti berhasil Pak Agus bagus tenang. Sudah bagus tambah bagus ya. Kemudian yang kedua, biar teman-teman kami itu di sekolah merasa nyaman, ora selalu disalahke, ora dijen wartawan baik, pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini tolong lembaga bantuan hukum itu tolong untuk memperkuat kami. Jadi tadi Pak Agus Mantoro itu benar sekali. Kalau ada hal-hal yang berurusan dengan hukum itu yang diusut dulu yang melaporkan, jangan langsung korban, mesake. Dan kami kemarin ketemu dengan ombudsman, itu bagus kan? Ombudsman itu tidak serta-merta menerima laporan langsung ditindaklanjuti, tetapi diselidiki dulu dari laporan yang melapor itu. Bagus ombudsman itu tidak serta-merta langsung mengambil tindakan. Nah yang terakhir, kepada BPK tolong rasa werna-werna nek arep memberi pelayanan yang terbaik itu mesti pelayanannya gampang, bunganya murah, tur nyenengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa pertanyaan dari Bapak Joni Antoro dari SDN Mental 1 Tanjung Sari, sekaligus Ketua Korpri Kapanewon Tanjung Sari. Monggo Pak Agus Mantoro menjawab pertanyaan tadi yang sangat menarik. Terima kasih Bung Joni. Jadi luar biasa. Ini selalu memberikan tantangan. Dimanapun ketemu dia selalu memberikan tantangan untuk kita. Dan karena kebetulan kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa sinergi PGRI, sinergi Korpri dengan PGRI ini luar biasa. Di Gunung Kidul sudah coba kami kami ikat betul bahwa rumah besar kita ini di Korpri. Kemudian di dalamnya ada PGRI, ada IGTKI, ada macam-macam, ada ikatan dokter gigi dan profesi-profesi yang lain. Tapi rumah besar kita adalah Korpri. Dan ini menjadi tantangan yang disampaikan Mas Anto tadi sama Mas Joni, bagaimana hak-hak Korpri, hak anggota Korpri yang dalam hal ini guru. Saya akan coba cek nanti yang merasa guru tolong dijawab dengan hidup gitu ya. Hidup guru. Hidup. Oke. Ternyata banyak. Banyak sekali, Pak. Sekarang semuanya hidup Korpri.
Saya oke. Artinya kita sinergi. Mas Joni, tantangan kami terima, Mas. Kami akan berupaya, karena kebetulan link kita dengan Dewan Korpri Nasional ini sudah serasa tol. Jadi kemarin jalan kita mencoba negosiasi ketika pengukuhan LKBH ini, akhirnya kami kenal dengan orang-orang yang top di LKBH Dewan Korpri Nasional, sehingga nanti ini akan kami sampaikan. Yang kebetulan secara organik kawan-kawan yang bertugas di Dewan Korpri Nasional ini adalah penentu kebijakan yang kaitannya dengan birokrat. Artinya nanti mudah-mudahan ini akan kami kaji, kami sampaikan tertulis, nanti mudah-mudahan ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian tentu yang disampaikan Mas Joni terkait LKBH, Mbak Ayu, nanti sesuai permintaan kita akan cek apa laporan-laporan itu kepada pelapornya dulu, dan akan kita kaji bersama-sama, kemudian baru yang lain-lain. Nanti ada pesan dari BDG, lupa saya. Nanti yang tanya ini mau mendapat door prize. Jadi Mas Santo sama Mas Joni sementara ini mendapatkan door prize. Door prize siapa belum tentu, belum tahu saya. Nanti bisa langsung berhubungan dengan teman-teman di BDG. Nanti di kantor aja ya Mbak Suci? Sudah ada di depan kayaknya ya? Pak Agus. Sudah ada di depan. Oh, sudah disiapkan. Terima kasih. Jadi sudah 2 ini yang. Tapi aja oke siji meneh. Ya. Nanti aja, nanti jam 10 bubar masalah ini sampai mati. Iya. Ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya, sebelah sana biar adil ya, satu aja lagi, monggo. Silakan maju. Pertanyaan terakhir. Ya. Pak Slamsu ini ya? Pak Slamet. Nah, ini Pak Slamsu. Iya. Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kepegawaian Slamet Sutoyo. Nama Facebook Slamsu. Yang saya tanyakan ada 2 hal saja. Berangkat dari 1 ke Korpri Gunung Kidul di bawah kepemimpinan orang terbaik dalam bahasa Arab, Khairun Agus Mantara. Sehingga kita berikan aplaus, sudah baik, bagus, dan insya Allah terkenal se-Nusantara. Oleh karena itu, saya menanggapi tadi ada 1 kata yang sangat menarik bagi saya, yaitu rumah besar. Karena rumah besar, kita berikan apresiasi karena di bawah kepemimpinan Pak Khairul Agus Mantara berhasil menaikkan iuran. Dengan demikian kasnya menjadi tinggi, setiap bulan 40 juta. Mantap. Dan ini kita berikan aplaus ya atas keberhasilannya ini, dan ini bagus bagi saya. Dan lebih bagus lagi apabila rumah besar ini mampu memperjuangkan kesejahteraan ASN dan PNS di bawah kepemimpinan Pak Khairul Agus Mantara. Nanti akan kami catat, sekalipun saya 1 Juni 2024 pensiun, tetapi minimal saya pernah menyampaikan bahwa rumah besar Korpri Gunung Kidul telah berhasil menaikkan iuran. Dan yang kedua adalah mampu mengusulkan kenaikan gaji bagi PNS dan ASN setiap tahun. Setuju Bapak Ibu? Apabila itu nanti minimal diperjuangkan oleh Gunung Kidul, keberhasilan itu nomor 2. Tetapi minimal sudah disuarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tujukan kepada, sebenarnya semua akan kami berikan, tetapi saya hanya milih 2. Bawaslu tadi menyampaikan kalau kita foto itu jangan memakai simbol-simbol. Nah, simbol seperti apa yang dilarang, simbol yang diperbolehkan seperti apa, atau simbol yang sudah mendahului bolehkah dilakukan.
ketika kita among tamu, apa gerakan kita? Saya tidak menyebutkan loh itu. Yang kedua, ketika kita punya semangat, itu apa yang kita simbolkan? Dan ketika literasi, dan ketika berdoa dan seterusnya, sehingga ASN PNS tidak terjebak dalam keseharian karena sudah terbiasa kan. Dan ini katanya demokrasi itu kan pesta, karena pesta kan mesti senang. Nah, tetapi ketika senang tidak ada rambu-rambu yang jelas, itu kan menjadi malapetaka. Oleh karena itu Bawaslu mohon simbol seperti apa yang dilarang, simbol yang dibolehkan seperti apa. Tetapi ketika dilarang dibolehkan itu tidak jelas aturannya, itu juga akan menjadi blunder. Oleh karena itu minta penjelasan, karena ibu-ibu itu bingung ketika selfie terlanjur memberikan simbol. Terima kasih Bawaslu. Dua hal saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila kurang berkenan. Kopat bumune santen menawi selamat supaya lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Andang dulu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya ini menjadi keresahan banyak pihak, tidak hanya ASN ini. Jadi penyelenggara pemilu pun juga bingung bagaimana kemudian simbolisasi-simbolisasi yang diberikan atau yang kemudian mencirikan dari pasangan calon yang seperti apa. Pada prinsipnya setiap peserta itu punya simbolisasi seperti biasanya. Nah, hal-hal seperti itu perlu dihindari. Prinsipnya seperti itu. Soal pesertanya apa saja saya tidak bisa menyebutkan. Kalau si A itu seperti ini, si B seperti ini, saya kira itu bisa Bapak Ibu sekalian perhatikan dari kampanye-kampanye yang mereka lakukan. Nah, apa yang dilarang, kemudian apa yang tidak, dan tadi disampaikan bisa menimbulkan blunder. Pada prinsipnya tadi, asal kita itu kemudian tidak menggunakan tadi soal jari tangan dan sebagainya yang kemudian itu mengarah ke peserta pemilu. Utamanya adalah ketika berfoto bersama dengan beliau-beliaunya. Saya tadi sampaikan kan, juga sebenarnya foto bersama itu tidak kemudian serta-merta bisa dikatakan melanggar. Kalau emang itu acara formal, kemudian acara sama-sama acara barangkali dinas dan itu bukan merupakan kampanye kan sebenarnya juga tidak menjadi begitu persoalan. Tetapi kalau kemudian fotonya itu ada sedikit dukungan berkenaan dengan jarinya yang kemudian menunjuk atau barangkali ucapan mungkin dipakai selfie kemudian ada kata-kata di bawahnya, kemudian barangkali doa restu, itu bagian dari kemudian mendukung. Nah, ini juga tidak boleh seperti itu. Sebenarnya saya kira Bapak Ibu sekalian bisa memahami lah mana yang tidak, mana yang enggak. Dan saya memang paham ketika foto itu kadang-kala ya tadi jari itu ya sudah pakemnya kayak gitu. Tetapi itu kan juga tadi tidak serta-merta kami itu kemudian menilai itu sebuah kesalahan atau bagaimana. Tetapi itu ada prosesnya, ada unsur kesengajaan tidak, atau kemudian mengarah betul atau tidak, itu kan nanti juga ada klarifikasi dan sebagainya. Jadi tadi ya, tidak kemudian serta-merta setiap foto dilaporkan, kami proses, ternyata kan bersalah. Jadi ada prosesnya, jangan khawatir. Pada prinsipnya itu, tetapi juga tadi, dan juga perlu hati-hati betul. Tidak usah kemudian mancing-mancing. Gitu. Nah, gitu. Jadi saya kira bisa Bapak Ibu sekalian ini memahami apa yang kemudian tidak boleh. Ya, kemudian ada caleg datang katakan seperti itu jagong, kemudian untuk dihindari, wah enak caleg aku tak delik di sini, ya, tidak perlu seperti itu juga. Ya, ada caleg kok jadi foto lah, ada gitu juga. Kalau kemudian acara itu bisa kemudian kita itu gampangnya bisa mempertanggungjawabkan dan tidak ada kesengajaan di sana, unsur kesengajaan ya maksud saya. Kemudian kita itu mendukung
Tapi kalau kemudian jenengan calegnya datang, salaman, foto dhisik, ya gitu. Kemudian setelah itu diupload, bikin status. Dongo pangestu kanggo sampean. Nah, itu ya namanya dukungan itu. Itu kena. Enggak usah ya, maksud saya ya biasa saja, salaman selesai, kan tidak ada. Kalaupun foto bersama keluarga tidak ada kemudian arah ke arah dukungan. Saya kira itu bisa dipahami. Ngaten nggih. Terima kasih. Saya kira gitu. Terima kasih Mas Anjang. Selanjutnya Mbak Suci mau memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan dari Pak Anto tadi. Ya, terima kasih Mbak Gadis. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Agus Marianto dan Pak Joni, ya. Pak Agus, saya juga alumni SMP 1 Wonosari, Pak. Saya juga Pak, ternyata sama. Mohon dukungannya untuk BDG ya Pak. Nah, ini orang kampanye. Boleh ya kalau ini kan bukan kampanye. Ya, terima kasih sekali Pak. Semoga digitalisasi BDG ini akan segera terrealisasi. Mungkin lupa tadi saya sampaikan juga Pak, bahwasannya alhamdulillah rekan kita BPR milik Pemda juga itu Bank Sleman itu sudah terbit izin penerbitan ATM-nya. Meskipun yaitu tadi secara regulasi karena BPR itu tidak bisa menerbitkan kartu ATM secara mandiri, jadi kita bekerja sama dengan Bank Umum dan sudah terrealisasi dia bekerja sama dengan Bank Mandiri. Nah ini insya Allah nanti BDG mengikuti jejak kesuksesannya Bank Sleman untuk ATM ini juga bisa segera terrealisasi. Mungkin itu tambahannya. Baik, mungkin sebelum closing ya ada ini pantun dari BDG. Monggo. Nyuwun cakepnya ya Bapak Ibu. Iya. Belum Pak. Dirgahayu selamat hari Korpri. Cakep. Bersama BDG mengabdi di Bumi Handayani. Cakep. Jangan ragu untuk kredit dan investasi. Bersama BDG berkembang pasti. Oke. Luar biasa pantunnya. Monggo Pak Agus Baik. untuk memberikan statement tadi. Yang jelas saya ucapkan terima kasih kepada senior saya, Mas Slamet Sutoyo, nama bekennya Pak Slamsu. Jadi piyai ini wis senior, tur arep pensiun yo galake kaya ngono. Jadi wis arep pensiun mergo jadi galak. Terima kasih. Yang kami lakukan, kami tidak menaikkan iuran senior. Kami penyesuaian harga. Lah pipis 2.000 masa iuran anggota Korwil bayarnya mudah ke 2.000 loh. Kami sesuaikan. Nah ini menyesuaikan harga itu, akhirnya penyesuaian harga ini juga bisa dinikmati oleh kita. Kalau kemarin kita itu masih tetap dengan iuran kita yang 1.000-2.000, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena terus penyesuaian harga, maka ini menjadi kita bisa ketemu di sini, kita bisa melakukan aktivitas apapun. Yang jelas komitmen kita, Dewan Korpri Kabupaten Gunung Kidul akan memberikan semuanya ini kita kembalikan pada anggota. Artinya yang menjadi catatan penting. Kemudian yang berikutnya, kami akan berupaya sesuai yang juga disampaikan Mas Joni dan Mas Santo tadi bahwa akan memberikan dorongan-dorongan kepada pemerintah pusat terutama melalui lembaga resmi kita, saluran kita. Kebetulan ketua kita ini Pak Judan ini juga orang luar biasa. Sekarang menjadi PJ Bupati di Kalimantan Selatan. Secara organik beliau ini jabatan juga keren. Ini bisa memberikan akses kepada rusuk-rusuk paling dalam. Kemudian yang paling menjadi perhatian kawan-kawan terkait dengan netralitas PNS. Saya itu artinya ibu wedi. Nah, yuk silakan begitu. Karena di sana ada, jadi rawani tuh. Gue tidak foto. Ya Pak Esi, Mas Slamet itu rawani ya Pak Judan. Jadi mari ini kecerdasan kita tanggap ing sasmito, sing penting ngati-hati, ojo nganti awake dhewe kejebak di situ. Jadi kemudian wanti-wanti lagi ora sah dorawuh teko ning syukuran, terutama Pak Menewu Bu Menewu nggih. Syukuran kena masalah ternyata. Aku jarang teko. Nanti kan wajar, selo mulai dunia lain. Gitu aja. Kemudian apa? Ini karena sudah 3 pertanyaan sudah habis. Closing statement kita adalah mari bersama-sama kita ngedek ke Korpri ini dengan tulus ikhlas
dan kita yakinkan bahwa Korpri kita ini untuk kita bersama. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin Bu Yayu ada tambahan closing statement mungkin? Monggo. Ya saya ini malah di belakang Pak Ketua Dewan Pembina. J, Bapak Ibu, terkait dengan pembentukan LKBH di Korpri Kabupaten Gunung Kidul, semoga kita besarkan LKBH YUI seperti tadi kita diketikkan Pak Agus, bahwasanya yang membesarkan adalah kita semuanya. Dalam rumah besar ada rumah kecil-kecil atau ada kamar kecil-kecil, kemudian mari kita memakmurkan rumah besar kita ini. Demikian pula dengan pembentukan LKBH Korpri menika, semoga memberikan masukan, memberikan dukungan, dorongan kepada kami supaya kami bisa bekerja lebih baik dan murakabi, memberi manfaat kepada seluruh anggota. Kalau tadi Mbak Suci menutup dengan pantun, saya ingin dengan yel ya. Seperti akhir pada lagu Mars Korpri, sebenarnya kita punya yel. Korpri, ketika saya matur Korpri, Bapak Ibu mohon mengepalkan tangan, maju terus gitu ya. Korpri, maju terus. Korpri, maju terus. Korpri, maju terus. Terima kasih kami berikan Pak Gani. Ya, tepuk tangan buat Bu Yayu. Terima kasih closing statementnya sangat luar biasa sekali. Selanjutnya Mas Andang mungkin berikan closing statement biar rata. Baik, terima kasih. Saya closing statementnya umum aja. Prinsipnya Bapak sekalian, pemilu ini bukan kemudian hanya jadi kesuksesannya, bukan menjadi kewajiban dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tetapi ada peran-peran serta dari semua pihak untuk bisa mensukseskan. Tergantung dari masing-masing bidang ini bagaimana kemudian mensukseskan pemilu sendiri. Bapak Ibu sekalian punya bisa berperan dalam hal ini sehingga monggo. Dalam artian ketika Bapak Ibu sekalian bisa bersikap netral itu sudah merupakan bagian mensukseskan pemilu serentak di tahun yang akan datang. Saya kira terima kasih. Iya, terima kasih Mas Andang. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini. Tadi Mbak Suci memberikan pantun. Saya boleh juga memberikan pantun Mbak Suci? Berikan cakepnya ya Bapak Ibu ya. Belum. BJG selalu ada di hati. Takkan mudah pindah ke lain hati. Anggota Korpri yang baik hati, semangat terus untuk selalu mengabdi. Biasa. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian seri Secara Sehat pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Bapak Agus Mantara, Ibu Srihayu, Mbak Suci dan Mas Andang, atas ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada audiens, para tamu undangan yang sudah menyimak dengan sangat baik dan antusias acara Secara Sehat pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini tidak bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Boleh aplaus sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri, pamit. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu tamu undangan, dimohon jangan pergi dulu karena masih ada acara untuk penyerahan hadiah lomba-lomba. Mohon berkenan untuk Bapak Ibu narasumber foto bersama.